يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا زد لنا إيماننا زد لنا تقوانا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة الله يا كريم بطه العارف نزل رسيخ المعلم إبراهيم رحمه الله تعالى ودام النفع وينفعنا برسول الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul huda hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وينفعنا بأولى فضلنا آمين رضي الله عنكم قال رضي الله عنه. Syukur alhamdulillah hari ini kita kumpul bersama dalam rangka taklim usbu' marah, yakni seminggu sekali di Lailah Kamis, tiap malam Kamis yang saat ini pada tanggal 7 Muharram. Semoga awal dari Muharram ini insyaallah kita akan masuki 2 atau 3 hari lagi dari Asyura. Ya, ada yang namanya 10 Muharram. Jatuhnya malam 10 itu tanggal 9 hari Sabtu. Jadi kita akan puasa yang namanya puasa sunnah Tasu'a. Kemudian kita puasa sunnah Asyura. Jadi 2 hari puasa, mungkin Sabtu atau Minggu. InsyaAllah dari amal-amal kita akan menjadi satu hal amal yang berguna di awal tahun baru Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang tahun ini lebih bagus dari tahun sebelumnya, maka orang itu robihun, sangat beruntung. Amin ya rabbal alamin. Beruntung yang telah meluangkan waktu dengan izin Allah. Goresan pertama di awal bulan ini kita hadir, melangkah kaki kita untuk menghadiri taklim kita, menghadiri pengajian ini dengan niat semoga Allah berikan pahala berlipat ganda. Allah jadikan pahala ini terus sebagai amal ibadah kita di yaumil qiyamah insyaallah. Pada akhirnya kita ini terus diisi dengan apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan, karena di dalam diri kita sendiri ini belum tahu besok itu pagi kita ada di mana, besok kita nakes apa kagak,
besok kita itu bisa berjumpa lagi atau tidak, ini adalah sebuah hal yang memang kita nggak tahu. Ya nggak tahu bagaimana, ya nggak tahu bahwa kita ini sebagai hamba Allah yang hanya menerima qada dan qadar dari Allah, yakni kepercayaan aja takdir baik dan takdir buruk. Terima kasih yang telah hadir. Sedianya ada anak undang Habib Hasan bin Ali Segar. Sehubungan barangkali beliau kurang sehat, dia nelfon saya, Kiai, saya ini kurang sehat katanya. Ya udah nggak apa-apa, sebenarnya yang penting sama-sama doa. Dan yang kedua Ustaz Abi Andi Panarosan, beliau orang sebelah kiri dari Sukabumi. Beliau jauh-jauh dari Sukabumi ingin tahu ya di markas RD seperti apa ya. Ternyata alhamdulillah sampai juga, kita doain Ustaz Panarosan yang dari jam 2 berangkat baru nyampe tadi. Amin. Ya lumayan juga Sukabumi ya. Macet saja, macet di Cigombong dia bilang. Namun begitu kita berikan bahwa inilah kesungguhan orang di dalam menegakkan kalimat Allah, bahwa harus karena Allah itu didahulukan. Sebab kalau enggak karena Allah didahulukan, enggak nyampe-nyampe. Contoh, ketika saya diundang katakanlah di daerah Sumatera, Pekanbaru, kemudian Batam, Pulau Kijang, kalau memangnya kita mikir logika, nggak masuk akal, kenapa naik pesawat, kemudian kita naik mobil, kemudian naik kapal air, kemudian naik mobil lagi, kemudian naik ojek, terus ujung kapan nyampe ini? Ya sampai ke Pulau Kijang, ya. Terus akhirnya berpikir, ya Allah, ini nggak pernah berpikir semua naik kuda dinaikin semua udah, ya, yang namanya ojek udah, speedboat udah, kapal air udah semua. Nyampe nya jam berapa nih? Paling lama kita ngomong sejam 2 jam, selebihnya silaturahmi, perjalanannya 6 jam 7 jam. Ini dakwah merupakan hal yang memang harus dilakukan, karena manusia itu bagaimana hal-hal dakwah itu menjadi pegangan diri kita. Jadi dakwah itu bukan kewajiban kiai, kewajiban ustadz, kewajiban tokoh agama. Kita semua disuruh berdakwah. Artinya berdakwah mengajak. Artinya mengajak amar ma'ruf, contoh yang baik, nahi munkar, kemudian melarang hal yang baik. Sehingga di dalam kitab Nasuh Khalifat ini kita paham wal madaratus sunnah di bab yang ketiga, makalah yang ke-30, an Abi Zakaria Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala, tarkud dunya kulluha akhadul akhirah. Ada sistem yang disebut, ini makalah suatu perkataan, ya, suatu perkataan ulama juga, di mana beliau mengatakan bahwasanya meninggalkan dunia semuanya itu akhadul akhirah kulliha, sama aja kita ngambil akhirat semuanya. Kalau dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah darul akhirah, wabtaghi dalam artian yang bagi likulli syai
at-taqsimu 'ala al-hayat fi dunya wal akhirah. Wabtaghi, carilah fima dari apa-apa ata yang telah datang kepada engkau Muhammad, darul akhirah, sebuah tempat yang akhir, makanya disebut dar akhir. Dar akhir, tempat yang akhir. Kalau tempat akhir, abadan abidin, khalidina fiha abada, pasti begitu itu. Karena kalau udah dar akhir, darul akhir, laisa mulazzif, laisa dhalil, walakin haza abadan abid. Kita disuruh sama Allah cari akhirat sepenuhnya. Maksudnya apa? Hidup kita ini buat akhirat, bukan buat dunia. Kalau buat dunia, orang cukup sedikit aja udah enak. Bagi yang nyari akhirat, makanya diawali dengan wabtaghi ay tadillu 'alal akhirah min daril akhirah. Kamisli hadza fa idza musibat hum qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Maka apabila musibah ini Allah kasih untuk apa? Allah kasih musibah supaya kita itu nyari akhirat gitu loh. Diingat sama Allah. Lagi enak-enaknya dagang lencak laku banget ya. Terus saya dagang apa lagi kong? Ini Mbak Madu, Pak. Rokok deh, rokok. Hah? Rokok deh, Pak. Lagi Lagi enak-enaknya dagang, enak-enaknya ini ya Allah. Tiba-tiba musibah. Kenapa dikasih musibah? Supaya kau cari akhirat. Memang benar, wabtaghi bima ajaka Allah. Yang dikasih sama Allah itu akhiratnya dulu. Ini orang lupa, dia cuma nyari dunia saja. Pagi dia jalan sholat subuh kagak, ya Allah. Ya, sedih amat jalan, sholat subuh kagak, mandi kagak, masih belekan. Bawa cecek 2 biji. Bawa cecek 2 biji, ya Allah. Makan kemenyan. Jumat gecrek, Bang kardus. Keliling lingkungan buat ulang tahun. Sedangkan saat itu kita harus paham bahwa akhirat itu bisuduriku, di dada kau. Kenapa sih bilang akhirat itu ada di dada kau? Orang yang memang ada di dada punya akhirat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, hanyalah orang dia punya dada getar di hatinya apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Itu udah enak tuh punya hati begitu ya. Orang kalau dibilangin ingat sama Allah, terus tak kalimat Allah, getar, dengar azan Allahu Akbar, dengar pengajian tadi, jangan kau kira kita itu didampingi dengan apa marawis atau banyak ini kemudian tidak akan mendapat pahala. Justru itu keringanannya kita cari pahala dengan agak santai, karena kalimatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah sama malaikat yusholluna fi'il mudhari, artinya Allah sama malaikat sedang bersolawat dari alam diciptain sampai akhir, terus Allah sama malaikat bersolawat. Karena enak. Fi'il mudhari, jadi sesuatu yang dikerjakan sama Allah. Saya ulang berkali-kali, yang namanya sholat ya, kanat mukminan maktuba, ini diwajibkan, tapi ada batas tertentu.
Maghrib jam sekian, Isya sekian, ya. Tapi sholawat terus menerus. Walaupun lagi haid sholawat, walaupun lagi apapun, lagi gali lubang sholawat, lagi deketin bokin Sholawat. ya. Lagi ngetrik sholawat. Lagi ngetrik Sholawat. Dia mah kagak, Bang. Dia mah. Jadi seluruh Kasihan. ini yang disebut sesuatu yang nikmat, yang nggak susah dengan sholawat ini. Ya walaupun ya Rofi itu, saudara, kalau dalam Talbisul Iblis ada kitab namanya Talbisul Iblis. Artinya talbis itu pakaian, artinya pakaian itu salah satu penutup. Nabi ketika saat datang hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Ansor itu menunggu beliau sampai naik pohon kelapa. Aina mahada, aina Rasul. Ini semuanya pada nunggu nih kaum Ansor. Di mana pemimpin kita? Oh, naik pohon kelapa segala macam, ya, enggak ada kelapa, korma dah ya. Kelapa. Dalam kitabnya ada baca tinggal. Wah, Habib Komplain Habib. Oh, gitu. Masa pun kelapa ini. Korma maksudnya. Apa talem? Merek kelapa ini sana mah. Pohon korma. Ila Rasul, di mana sampai di mana? Ya Allah. Itu pada nanya semua kaum Muhajir Ansor nunggu hijrahnya Nabi. Nabi hijrah terus. Begitu kelihatan beliau dengan ontanya, apa yang terjadi? Sahabat Nabi undang Ta'al Badru alaina. Terus kan kata yang lain, Saukibu, berhenti. Artinya disuruh berhenti gitu kan sama sahabat yang lain. Kata Nabi, tawan, teruskan. Nah disitulah asal mula pertamanya main hadroh. Ya, jadi asal mulanya main berbana, ketimpringan kalau bahasa ininya ya. Kalau bahasa kerennya bentabok. Main kempret-kempretan tuh. Iya. Jadi begitu awalnya dilarang masalah sampai yang satu bilang, nah, bisik. Oh, udah tolak. Jadi itu pertama kali. Makanya ada orang yang bilang itu nggak benar, itu bid'ah segala macam. Ini orang Bego. Jadi kalau tanya, wah orang tolol itu mau udah jadi tanya. Gak usah akal ya, ini ada. Kecuali kita yang bikin omongan Talbisul Iblis, ya tafsirnya itu ada. Tafsir Talbisul Iblis. Jadi di situ kita paham. Maka wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Kenapa sih Allah lebih suruh cari akhirat dulu? Karena abadan abidin. Sesungguhnya hidup yang selama-lamanya itu akhirat. Dunia ini sementara. Apa yang mau dibanggakan sama saudara punya dunia? Oh, mobil brerot, Camry, ya, motor brerot. Ngapain bangga-banggain? Ujung-ujungnya ubanan, Bang. Ujung-ujungnya ubanan. Iya. Ubanan. Apa orang ubanan? Mati tahu lu mah. Apa dibanggain? Apalagi orang yang nggak sholat dalam kitab yang disebut Daqaiqul Akhbar. Itu kita Daqaiqul Akhbar, ya paling nggak ada otoritas yang biasa-biasa lagi. Idza kana manil ladzi yadhallu, apabila ada orang itu nggak pernah sholat, itu jangan kata dirinya sampai duitnya juga haram. Ente kasih kemana-mana itu haram semua, walaupun duitnya jadi haram. Kenapa? Karena sholat.
Sampai orang yang nggak sholat motong ayam dia baca bismillah tetap haram. Haram pun. Belum pernah motong ayam. Sibuk juga nih. Dia Motong orang. Potong celengan. Yang celengan dia mah, yang celengan. Nggak mati-mati. Enggak pakai bismillah. Bismillah dia mah. Ya begitu ya. Jadi orang nggak sholat sampai motong ayam biar kata bismillah 100 kali haram. Apalagi sampai dia ngewaliin anaknya nikahkan kau dengan anak saya haram. Ini kadang-kadang orang nggak paham. Dia kira gampang kan. Dalam Islam itu nggak boleh sembarangan. Orang nggak sholat itu ngeri. Semuanya haram. Ya makanya lagi motong kambing segala macam dipegangin namanya nggak sholat, pahanya itu haram semua. Kita kalau mau tahu karena apa? Dalam Fathul Mu'in hukuman orang nggak sholat dipancung, bukan HTI digebrek-gebrek. Cuma HTI gak ada hubungan gebrek-gebrek. Orang ideologi HTI itu. Karena kalau saya ngomong soalnya jadi politik, habis politik terlalu Jokowi. Jadi bukan urusan saya. Akhirnya nggak bisa habis ya ngaji begitu di grup begitu. Ngasih. Ayo putar. Ngasih. Khutbah begitu. Pengajian ibu-ibu gitu. Tapi akbar dulu, nggak nyambung nanti mah Bung. Kecil nanti belum tahu. Jadi cari akhirat. Saudara, di akhirat itu sesuatu yang memang abadan abadi. Maka kalimat wabtaqi bima atakallah tarot akhirat. Ada kalimat wala tansa. Jangan dilupakan kata Allah nasibaka. Sebagian kau itu minat dunia. Ada bagian kita di dunia. Kenapa bagian kita di dunia? Si fulan begitu lahir wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Siapa yang nyangka teh botol jadi terkenal dulunya pedagang kaki lima di Cililitan. Ya, dia cuma hanya warung kaki lima muter-muter setiap ada orang-orang apa istilah naik bis. Sekarang jadi terkenal teh botol. Semuanya udah ada bagiannya. Jangan kau kira yang namanya bagian kita milik kita semua. Allah kasih ini bagian istri dan anak melalui engkau. Makanya kita itu ketitipan sama Allah. Supaya apa? Membiayai anak dan istri. Makanya Pak Rohid ngasih lebih banyak laki-laki karena miara anak orang. Begitu. Jadi maksudnya Pak Rohid itu kenapa laki lebih banyak? Karena miara anak orang. Karena perempuan lebih sedikit karena ngikut orang. Nggak boleh setara gender mau disamain. Mentang-mentang kita akekah ya laki 2 perempuan kudu 2. Waduh ngawur. Ya laki poligami dia poliandri kalau bisa. Masa punya laki 4? Ya. Jadi artinya nggak bisa secara gender itu nggak boleh. Dan orang yang secara gender itu adalah di brainwash kita punya otak supaya apa? Supaya kita lupa akhirat. Maksudnya apa? Kau tersemsem oleh dunia, sedangkan dunia laibun walahu, permainan dan sandiwara. Semuanya kita di sini tujuannya ambil semuanya yang namanya akhir. Tuh di sini dijelaskan akhirnya apa? Dijelaskan itu dalam maqalah yang ke-30. Tarku dunya kullih. Tinggalin dunia semuanya. Tapi tadi ingat wala tansa nasibaka minad dunya. Bukan artikulasi semua. Kalau kita meninggalkan dunia semua, kita akan
pikiran primitif, akan berpikiran idiot, akan berpikiran emosional, tidak menghargai dan lain sebagainya. Kulantaran kita itu ngambil dunia tidak sama sekali. Padahal di situ ada walata. Maksudnya tinggalin dunia semuanya, ambillah akhirat semuanya secara tasawuf. Kalau kamu tinggalin dunia secara tasawuf, artinya nikmat. Ketika nggak punya ini, alhamdulillah ya Allah, biar anak nanti yang merasai. Amin ya Rabbal. Ketika kita nggak punya ini, biar nanti saudara yang itu namanya sifat tasawuf. Jadi kita jangan melamun yang nggak punya sama dengan dia. Wah, dia anak amat ya, punya Pajero, mana 5 lagi, mana dapat koin lagi. Itu mah kagak bisa, itu baca ya udah pada retak. Bisa gitu. Bisa gitu. Jangan. Biarinlah Biarinlah mereka akan dipertanggungjawabkan di dalam kubur. Jangankan buat mobil, satu jarum ditanya itu bertahun-tahun. Dari mana ini dapat jarum? Dari mana? Kau siapa? Oh si Anu si Engkong. Kenapa dipikok dia? Uban. Oh gitu. Itu ditanya terus kok. Tanyain Pak. Mari nanya. Nanya dia. Lah agak kelar ditanya terus. Biar belajar mereka dia. Ya makanya kita, ya Allah ya Allah, begitu kita ada diberikan amanah sama Allah, ingat bahwa ini Allah, kau berikan ini amanah, semoga aku bisa manfaatkan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Ya, kalau Nabi kan begitu. Ketika sahabat lihat Nabi pakai sorban, dia langsung dikasih, karena sorban yang disenangi nama Nabi dia dikasih. Apa yang disenangi nama Nabi diminta oleh sahabat dikasih. Ya, coba kita punya burung beli mahal 5 juta ada yang minta. Di dalam rumah naruh lagi Pak. Dalam rumah naruh lagi dalam rumah. Jadi naruh dalam rumah digendongin aja. Mungkin aja. Di AC Ada yang ngambil. dimasukin mobil porter lagi. Iya. Ya berat. Ya, oleh karena itu di Republik Dakwah ini taklim yang sifatnya sufi, tapi bagaimana menjadikan modern dalam hati kita. Amin. Jadi kita bisa fleksibel, hidup ini nggak terlalu terlalu justice begitu. Kita harus terima dari berbagai sisi, berbagai perspektif. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita ini. Amin ya Rabbal alamin. Untuk itu saya cukupi ini sebagai mukadimah daripada taklim yang makalah yang 30, nanti kita akan makalah 31. Walaupun satu makalah tapi manfaat dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena rutin ini cuma sampai jam 10 lebih dikit ya, supaya kita terus istiqomah dalam kehidupan kita. Ya, saya terima kasih kepada yang hadir. Sekarang saya serahkan kepada Bapak Guru Ali. Ya, nanti habis Bapak Guru Ali kita dengarkan Ustadz Andi Pangkosan. Ya, dari saya cukup sekian. Nanti akan saya tutup dengan doa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.